Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya dan kelompok saya mata kuliah pemrograman web lanjut kelas E R2 yang terdiri dari saya Muhammad Syafiul Huda NIM 21124.1159. Dan saya Muhammad Gufron Sifat dengan NIM 2112 411128. Terakhir saya Muhammad Adi Irfanto NIM 2112400001155. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu database tentang perpustakaan. Dulu proyek. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Laravel versi 8. Yang pertama kita harus memiliki PHP. Caranya kita harus mengecek terlebih dahulu dengan PHP main.v. Di sini saya sudah menginstal PHP dengan versi 8, kemudian kita mengecek apakah kita sudah mempunyai komposer atau belum dengan cara komposer main.v. Di sini saya sudah menginstal komposer. Selanjutnya kita membuat cara untuk membuat database-nya atau create Laravel dengan cara komposer create project Laravel / nama project tersebut. Karena saya sudah membuat, maka saya tidak harus membuat lagi. Selanjutnya kita harus membuat database terlebih dahulu di php-admin di new. Karena saya sudah membuat yaitu database dengan nama perpustakaan, maka tidak saya buat lagi karena sudah ada. Selanjutnya kita harus men-setting env-nya yang ada di Visual Code, dan kita harus mengubah nama database sebelumnya menjadi database perpustakaan sesuai dengan nama yang ada di php-admin. Selanjutnya kita harus membuat migration. Di sini saya mempunyai 3 migration, yaitu yang pertama user, yang kedua ada buku, dan yang terakhir ada peminjam. Cara untuk buat migration adalah dengan cara PHP artisan make, tanda petik nama migration apa yang akan dibuat, setelah itu kan enter. Terima kasih. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang URL induk. Jadi URL induk itu adalah alamat website utama yang digunakan untuk mengakses semua halaman dan konten di dalam situs website. Jadi contohnya alamat URL itu di sini ini. Coba kita jalankan, nanti akan menjalankan tampilan utama apa. Kita ketikkan php artisan server, enter, terus kita kontrol klik server runningnya. Oke, kita tunggu. Ini halaman tampilan awal dari project perpustakaan saya. Jadi ini namanya URL induk ya. Nanti di sini nanti ada domain name sistemnya. Oke, terus nanti di URL induk domain system akan mengembalikan nilai return view public. Dalam folder public ada indeksnya. Jadi tampilannya seperti ini. Terus setelah itu
membuat root get itu nanti root get akan memanggil URL AO buku dan memanggil controller yang bernama public purpose controller dengan function yang namanya all buku. Jika kita buka di public purpose controllernya, seperti ini tampilannya. Jadi public function all buku ini akan memberikan nilai public view public yang dimana punya file all buku, terus dia akan punya array asosiatif dengan key bukus dan punya value tabel bukus. Get akan menampilkan semua tabel buku. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Kita get start. Jadi ini tadi dimana fungsi all buku akan menampilkan semua buku. Di sini akan menampilkan semuanya buku. Terus jika kita klik detail, nanti kita akan tahu di mana detail semua buku tadi. Terus kita close, kita kembali ke root. Tadi detailnya sudah ya, jadi root detail ini nanti URL detail akan menerima ID ini terus dikirim ke purpose controller dengan function show. Jadi function show di purpose controller, di public purpose controller ini akan menerima parameter ID terus define dengan ID yang sudah dikirim di parameter tadi. Seperti ini tadi contohnya ya, di klik actionnya, nah terus akan menampilkan detail bukunya. Terus kita setelah itu membuat root get lagi, dimana si loginnya, dimana root get login itu akan memanggil login controller yang mempunyai kelas name function index. Jadi di sini ada perpu login controller ini. Nah, indeksnya itu nanti akan menampilkan halaman login index. Nah, ini file loginnya, nah ini file login indeksnya seperti ini, code scriptnya. Jika kita lihat tampilannya nanti seperti ini, klik login yang ada di pojok kanan atas. Jadi ini tampilannya. Terus kenapa di sini ada name login? Jadi name login ini jika seorang admin belum login, maka dia tidak bisa mengakses dashboardnya nanti. Terus makanya di sini langsung dialihkan ke login gitu. Jadi contohnya gini, kita akses dashboard, coba URL dashboard, maka nanti akan dialihkan ke login. Nah, dialihkan. Coba kita login aja dulu, login dengan email saya, passwordnya. Nah, nanti akan berhasil terus masuk ke dashboard. Nah, terus jadi tadi itu kan login masuk ke login controller, dimana kelas authenticate itu untuk, dimana function authenticate itu untuk validasi dimana ini login controller. Nah, ini authenticate dimana sih? Terus di sini menerima parameter request di validasi, emailnya required, terus di sini lakukan proses validasinya. Jika out sudah login, maka redirect ke dashboard. Jika gagal akan kembali ke loginnya, violate. Terus kita bisa logout di sini.
jika kita klik logout maka akan kembali lagi ke halaman URL induknya, gitu, seperti itu. Jadi di sini jika diklik logout parameter requestnya, jadi sebentar ya, lihatin script loginnya, script navbarnya mana, navbar dashboard navbar. Nah, navbar ini nanti akan dimana punya form yang actionnya ke logout, metodenya post. Jika diklik logout maka terus dia akan kembali ke logout. Di sini dia akan meredirect ke URL induknya. Terus setelah berhasil logout, coba kita login lagi pakai email saya, passwordnya admin, kita klik login. Nah, berhasil lagi dengan nama sesuai yang ada di sesuai yang login emailnya tadi. Nah, terus di sini saya punya root lagi yang namanya get URL-nya dashboard ya, mempunyai function yang mengembalikan return view dashboard index. Dashboard index itu yang di dalam folder dashboard ada indeksnya. Nah, ini dashboard, kita cari indeksnya. Nah, indeksnya dari sini ini, jadi tampilannya itu seperti ini yang ada di depan kita semua. Terus terus di sini ada nih yang namanya array associative, dimana key nya buku, value nya buku, menampilkan semua tabel yang ada di yang menampilkan semua ada di dalam tabel buku. Jadi di sini saya membuatnya itu begini. Nah, ini terus saya tampilkannya bukunya itu di count itu total berapa jumlah ada yang ada di dalam tabel buku tersebut. Nah, seterusnya itu sama si user nanti akan menampilkan semua tabel yang ada dalam user sama peminjam. Nah, si peminjam sama ini saya tampilkan semuanya, tampilkan semua peminjam, jadi tampilnya itu ada di sini. Jadi total buku ada 5 buku, total petugas itu admin yang bisa mengakses dashboard ini maksudnya. Terus si peminjam itu nanti yang meminjam sudah berapa orang datanya terjadi. Nah, setelah itu terus di situ ada middleware out. Jadi middleware out itu seorang admin yang sudah login nanti, jika belum login maka tidak bisa diakses dashboardnya. Jadi dia itu harus dikasih middleware out biar si Laravelnya itu akan mengeksekusi middleware-nya. Terus kita di sini akan menjelaskan root get lagi, yang dimana dashboard my buku, URL-nya dashboard my buku akan menampilkan control class index ya, buku control class index ya, middleware-nya out yang hanya bisa login lagi. Nah, di sini my buku. Nah, terus setelah itu nanti kita bisa nih melihat detail dari si buku tersebut, yaitu dengan mengirimkan URL dashboard my buku detail terus ID-nya itu nanti dikirim di parameternya yang bernama buku controller buku controller, functionnya show. Jadi di sini buku controller functionnya itu show. Nah, dia akan menerima parameter ID di sini terus ditangkap di buku find berdasarkan ID yang dikirim. Jadi dashboard buku detail di sini tuh nanti tampilan dashboard buku detail itu nanti tampilannya akan seperti ini. Dashboard, nah dashboard buku detail ID-nya 2. Jika diklik, nah ini dashboard buku detail ya, URL-nya ini. Terus kita klik kembali. Coba kita update dengan yang ID-nya 2, kita update.
dimana ini yang Heri Hidayat, penulis bukunya kita ganti aja dia dengan Heri Susanto. Nah, siap, kita edit, klik edit. Nah, update successful ya kan. Jadi skripnya itu seperti ini. Kita membuat root lagi, yang dimana root get ini dashboard my buku edit ID itu nanti yang di sini edit itu nanti akan menampilkan semua nah, di sini semua buku yang ditampilkan tadi yang berdasarkan ID-nya seperti detail lah intinya. Terus kita update nih, coba request berdasarkan ID-nya. Jadi buat model baru, ambil semua data berdasarkan ID yang dipilih, terus kita set modelnya. Terus lakukan update pada semua request. Di sini update. Jika berhasil nanti akan direct ke halaman dashboard my buku lagi dengan mengirimkan status update buku successful. Nah, terus yang belum kita itu create. Nah, create di sini nanti kita juga membuat URL yang menuju ke form create ya. Form create itu ada di buku create. Nah, ini nanti URL ini. Nah, URL ini itu nanti akan URL yang ini nanti akan meminta dari si buku controller terus class create. Nah, class create ini function create itu nanti ada di buku controller. Nah, buku controller ini tuh create. Nah, create ini juga akan terus di sini create, fungsi create itu akan membalikan nilai view di mana dashboard. Di dalam dashboard ada folder buku, dalam folder buku ada index, ada file create. Nama file create itu seperti ini. Mana tuh? File create ada seperti ini. Sebentar saya close dulu aja terminalnya. Nah, file create itu di sini. Jadi tampilannya file create itu. Nah, kita coba tampilkan. Nah, ini yang kita akses URL rootnya tadi ini my buku create. Nah, coba kita inputkan kode bukunya B0010, judul bukunya bebas ya. Judul bukunya kita kasih kisah seorang pantang menyerah. Penulisnya bebas, nama saya aja. Penerbitnya saya aja. Sebentar, penerbitnya Makalah Indonesia gitu. Terus tahun penerbitnya itu 2019. Coba ini apakah jika diklik add buku, kita klik terus. Nah, ini akan tadi itu akan menampilkan alert sebuah buku save sukses yang dimana ini nomor 6 ini. Coba kita detail. Nah ini sudah kelihatan semuanya yang ada di tabel buku. Kita klik kembali. Terus setelah itu kita masuk ke destroy, yaitu destroy itu di sini di webnya, di root webnya ini. Nah, ini destroy. Update tadi sudah ya, update sama edit tadi sudah. Terus di destroy ini itu akan menghapus data yang ada di dalam buku tadi. Jadi kita membuat read route yang metodenya post dengan URL dashboard my buku dengan mengirimkan parameter ID. Terus di controllernya itu akan memanggil fungsi destroy. Jadi di buku controller destroy. Nah, si destroy ini nanti akan menangkap parameter request dari si ID-nya, terus dikirim ke buku destroy $id yang dimana ID-nya yang dikirim. Nah, kan jika berhasil terus direct ke dashboard my buku. Nah, coba kita hapus, apakah bisa? Kita hapus yang tadi yang baru. Klik. Nah, terus di sini jika diklik yakin menghapus data, klik OK saja. Oke, delete.
buku successful. Nah, terus jadi kenapa saya tidak menggunakan root research saja untuk membuat sistem church-nya? Jadi biar kita tahu perbedaan root research sama root get that post itu yang sering kita gunakan secara umumnya. Nah, jadi root research itu nanti akan langsung mendapatkan endpoint 7 yang akan mendapatkan endpoint 7 seperti ini nih. Nah, coba kita klik ke petugas controllernya ini, kita cari petugas controllernya ya. Jadi nanti si root resource itu akan otomatis membuat function index, create, store, terus show, terus edit, terus update, terus destroy. Nah, jadi kita tidak perlu nih membuat root lagi yang banyak seperti ini. Jadi kita cukup memanggil root resource dari si root resource-nya tersebut. Terus jadi akan lebih memudahkan kita dalam membuat sistem CRUD-nya. Nah, seterusnya nanti kita akan dibahas tentang root resource lebih detailnya nanti di selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk root resource. Nah, di sini sudah dibuat ada root resource-nya ada 2, yaitu petugas sama peminjam. Oke, ini sudah dibuat rootnya seperti ini. Root resource dashboard petugas controller. Jadi ini kita masuk ke controller ini petugas. Nah, jadi di sini ini masuknya tadi dari resource yang petugas. Di sini sudah dibuatkan dashboard.petugas.index. Nah, ini jadi tampilan petugas. Ini untuk create petugasnya. Scriptnya seperti ini. Ini ada name, email, password, nomor telepon, alamat petugas. Lalu ada untuk tabelnya, petugas create tabelnya itu seperti ini. Ada nama petugas, terus email, terus ada password. Nah, tampilannya itu seperti ini di data petugas. Nah, jadi ini adalah kita bisa menambahkan, ini adalah data petugas yang sudah ada, jadi kita bisa menambahkan melalui tombol add new petugas ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama petugas, email, password, nomor telepon, dan alamat. Jadi kita bisa menambah untuk petugasnya. Contoh kita tambahkan Umar Said, terus emailnya Umar Said 123@gmail.com, terus passwordnya admin, nomor teleponnya 0899326496, alamat Karang Bener. Contoh. Kalau sudah, lalu kita add petugas. Ya, dia otomatis add petugas save successful. Jadi dia sudah bisa menambahkan untuk petugas. Nah, di sini akan muncul deskripsi yang sudah kita input atau yang sudah ada ini, yang baru kita input ini. Jadi dia sudah masuk ya.
Terus lalu ada details. Nah, details ini nanti akan menampilkan detail dari nama-nama petugas. Tadi seperti ini tampilannya. Yang detail ini pakai di sini kita actionnya kasih lambang mata ini. Nah, di sini akan muncul detail petugasnya seperti ini. Nah, oke, kita kembali. Selanjutnya di sini yang di tengah ini ada logo atau lambang pensil. Ini adalah untuk mengedit. Nah, untuk scriptnya itu seperti ini, yang edit ini. Nah, edit petugas ini, method post, edit petugas, terus email petugas, nomor telepon, dan seterusnya. Untuk scriptnya seperti ini. Oke, kita masuk di sini lah. Ini kita coba edit. Nah, ini pakai ini. Nah, ini ID petugas 4 karena tadi di data petugasnya ini adalah 4. Jadi dia ID petugasnya 4. Nah, kita coba edit. Nah, ini kita coba edit namanya. Kita tambahi Muhammad. Edit Muhammad Umar Said. Lalu nomornya, contoh alamatnya kita coba rubah Gedung Waru. Nah, kalau sudah kita edit petugas, nah otomatis dia akan muncul pemberitaan seperti ini, petugas update successful. Nah, jadi sudah kita edit dan di sini tampilannya juga sudah berubah, kita edit. Oke, selanjutnya kita masuk di peminjam. Nah, peminjam, di sini dulu. Nah, di sini resource untuk root resource peminjam di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard peminjam. Di sini sudah dibuat route resource-nya dashboard peminjam. Kita sudah dibuat. Lalu untuk controllernya ini, peminjamnya masuk di sini. Nah, jadi ini source code-nya, return view dashboard peminjam, index peminjam, ini masuknya peminjam all. Lalu selanjutnya ini ada validasinya peminjam. Lalu ini juga ada join user petugasnya, terus bukunya, terus peminjamnya. Lalu ini public function destroy. Ini untuk hapus data berdasarkan ID-nya. Oke, kita nah ini untuk peminjamnya. Ini ada create ini untuk menambahkan peminjamnya. Oke, kita coba ini di data peminjam. Nah, ini kan data peminjamnya ini yang sudah ada seperti ini. Kalau mau menambahkan lagi itu harus add peminjam. Nah, di add peminjam ini disuruh untuk memilih buku yang akan dipinjam. Contoh ini ya, kehidupan penuh drama. Terus lalu kita disuruh memasukkan petugasnya. Di sini kan tadi sudah kita buat ada 4 petugas. Kita coba pilih salah satu. Terus nama peminjam, contoh Syahir. Terus alamat peminjam, contoh
Kedung Dawa. Lalu tanggal pinjamnya contoh 21 bulan 9 tahun 2022. Lalu tanggal pengembaliannya tanggal 25 bulan 9 juga tahun 2022. Kalau sudah add peminjam, nah dia otomatis akan menambah untuk peminjamnya di sini. Nah, di sini sudah menambah untuk peminjamnya, dan juga ini actionnya itu ada untuk melihat detail. Nah, details untuk yang meminjamnya. Oke, detailnya sudah. Terus ini ada detailsnya, ini kan di sini pakai scriptnya itu ini nama peminjam, nama petugas, terus alamat peminjam tadi sudah kita lihatkan untuk detailsnya pakai yang action mata ini. Terus selanjutnya ada edit. Nah, untuk edit ini di sini kita bisa mengedit atau mengubah. Nah, itu pakai ini action pensil. Contoh kita ubah tadi kan ini kehidupan penuh drama, kita ubah aplikasi. Terus petugasnya tadi yang ini kita rubah yang ID 4, terus namanya kita rubah Syahir Ahmad, terus alamatnya kita coba rubah Jeddah, tanggal peminjamnya 20, coba dirubah, tanggal kembalinya 24. Kalau sudah kita edit peminjam. Nah, update peminjam save successful. Jadi sudah sukses untuk mengedit peminjam. Di sini juga sudah bisa berubah yang sesuai kita edit. Terus untuk yang ini logo silang ini untuk menghapus. Coba kita hapus. Nah, di sini ada pop up atau pemberitahuan yakin mau hapus data. Nah, kalau yakin kita oke. Nah, otomatis dia akan menghapus, hilang ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan untuk proyek perpustakaan ini. Apabila ada komen silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.